kasih. Kirain makin malam, makin lemes, ternyata makin semangat ya. Padahal debat sudah selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya minta tanggapan dari Mas Zaky tadi, mengomentari Mas Iqbal tadi. Soal iya, tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Lalu kemudian ya buktinya tidak bisa melindungi dari serangan website aja kena hack gitu. Tanggapan dari Mas Zaky seperti apa? Ya sederhana gitu. Kalau apa yang tidak dilaksanakan saya malah mau nanya, mana yang tidak dilaksanakan? Kan begitu. Kalau APBN itu, kalau kita tahu. Tanyanya ke sini, ayo Mas Iqbal, mana? Maksud saya sama aja gitu. Mau ke kanan, mau ke kiri. Ya kan? Nah begini, kalau kita bicara APBN, ya untuk yang memahami ya, takutnya banyak yang nggak memahami di sini kan. Ada yang namanya pendapatan atau penerimaan, ada yang namanya belanja, ada yang namanya pembiayaan, dan semua ini berbasis kinerja. Pada saat misalnya Pak Kementerian Pertahanan itu mengajukan anggaran, pada saat disetujui, ya itu kan kita laksanakan kan begitu, sesederhana itu gitu, ya kan? Kalau misalnya banyak anggarannya 130 triliun, ya karena mungkin serapan sebelumnya juga performanya baik, itu satu hal gitu. Nah sehingga maksud saya pada saat dibilang tidak dilaksanakan, saya masih bingung nih dari tadi ngeliat Pak Anies tidak dilaksanakan. Yang mana? Saya nanya-nanya ke teman-teman Komisi 1. Yang tidak dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini yang mana ya sih? Ada nggak Anda menemukan jawabannya? Dan teman-teman bilang, loh malah kita bingung gitu ya. Dan mereka bingungnya begini, ini Mas Anies ini partai pengusungnya itu emang nggak ada di Komisi 1 ya gitu loh. Nah ini yang kita bingung gitu loh. Emang nggak ada brief ya. Dan saya barusan nih tektokan dengan teman-teman saya. Ya. Teman-teman saya yang TNI ya gitu ya, level-level yang middle management antara letkol sampai dengan bintang 1 itu menyampaikan gitu, ya kalau pengadaan alutsista itu saat ini bottom up kok gitu loh, kata siapa top down itu pada saat keputusan strategis, tetapi dari bawah itu diminta masukan dan kami ini termasuk yang menyusun masukan-masukan itu gitu loh, sehingga saya bingung ini lagi-lagi apakah ini memang eranya hoax dan fitnah itu atau fake news itu begitu dilabelisasi di polisi, di televisi. Ini yang saya agak khawatir nih. Ini itu selalu menuding orang yang mengkritik dianggap fitnah lah, menyebar hoax lah, memprovokasi lah. Yang saya tanyakan tadi adalah di zaman Pak Prabowo tingkat kesejahteraan peningkatan prajuritnya lebih rendah dibandingkan Pak SBY dulu. Loh gini. Itu yang kita katakan bahwa ketika dia menjadi Menteri Pertahanan dia gagal meningkatkan kesejahteraan prajuritnya. Ini yang mana dulu? Tadi bicara program tidak dilaksanakan. Ya kan? Ada nggak yang tidak dilaksanakan? Nah itu kita ingin tahu kan begitu. Ya kan? Nah program dilaksanakan kok tidak bisa jawab. Soal kesejahteraan. Kesejahteraan jelas. Per 2024 anggaran lauk pauk prajurit itu meningkat dari 88.000 menjadi 200.000 lebih. Tetapi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kok lebih rendah gimana ya? Saya bingung. 88.000 menjadi 200.000 bagaimana ceritanya lebih rendah ya? Itu satu hal. Kemudian kita bicara mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan prajurit ini tidak serta-merta sendirian. Kalau kita bicara mengenai gaji. Kenaikan gaji, ada prajurit, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada ASN. Itu semua dipikirkan. Tidak bisa satu, yang ini naik, yang ini tidak gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, ya beliau megang kendali. Dan jelas kalau misalnya beliau jadi presiden, silakan dicatat ini. Gaji prajurit naik, gaji polisi naik, gaji jaksa naik, gaji hakim naik, gaji guru naik, gaji dosen naik, gaji ASN naik. Silakan dicatat. Ini janji kenapa? Pada saat beliau sebagai presiden, beliau bisa perintah kepada Kementerian Keuangan. Tapi saya mohon maaf, saya sedih sekali sebenarnya. Bang Iqbal ini teman saya gitu loh. Tapi kemudian bisa-bisanya bilang, wah kalau misalnya kejahatan prajurit tidak bisa diperhatikan, berarti gagal melobi Kementerian Keuangan. Ya kan? Saya sedih sekali. 2020 sampai dengan 2022, ingat Mas Iqbal, ada yang namanya refocusing anggaran gara-gara COVID. Kami Demokrat pun di luar pemerintahan menyetujui itu gitu loh. Karena itu penting, nyawa rakyat. Jangan karena kepentingan elektabilitas yang melorot terus, yang susah naik, lalu kemudian melupakan itu. Gak bisa. Kalau kami tidak asal serang, tidak asal tembak. Kalau memang pemerintah bagus, kami dukung. Tapi kalau pemerintah kurang baik, ya kami kritisi. Nah ini yang mohon maaf. Janganlah kemudian kita ini menjadi ya namanya kok hoax ini jadi kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran gitu loh. Itu tadi saya sampaikan ketika Pak Prabowo itu ada selalu mengarahkan ketika kritikan itu jangan memprovokasi rakyat. Padahal waktu 2019 yang banyak memprovokasi rakyat itu Pak Prabowo. Kecurangan pemilu lah katanya. Ini. Justru itu yang benar menurut saya. Gini. Tiba-tiba dia pindah. Tiba-tiba dia bergabung ke pemerintahan. Setelah dia memprovokasi rakyat, dia pindah ke pemerintahan. Jadi itu yang provokasi sebenarnya. Saya senang. Ada yang masih sibuk terbenggelalalu dengan masa lalu gitu loh. Fosil. Jadi saya bingung nih. Ini debat capres atau lomba arkeolog nih. Kali fosil terus. Ini saya bingung gitu loh ya kan. Kita anak muda
tidak menatap ke depan. Baik, Masa Mas Zaki. depan bicaranya Yes. bukan gali fosil, Baik. gali Santai, fosil, santai, gali santai, fosil. santai, jangan gitu. emosi. Ya nggak? Kita harus jeda. Baik, Pak Hikam dari tadi bingung aja ngeliatnya. Kita akan minta tanggapan Pak Hikam soal itu. Dubes cyber itu seperti apa? Nanti kita jeda dulu, usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.